Allah mengasihi umat manusia, siapapun dan bagaimanapun keadaan kita. Karena Ia begitu mengasihi kita, maka Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Salah satu tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk menumpahkan darahnya, agar manusia yang berdosa dapat berdamai dengan Allah. Yesus menyerahkan nyawanya demi kita. Yesus menggantikan kita di tempat hukuman yang seharusnya kita jalani. Oleh sebab itu, bagi setiap orang yang percaya dan menerima Yesus akan mengalami dan merasakan manfaat dari pengorbanan Kristus, yaitu memperoleh keselamatan kekal. Pada malam itu, Yesus sedang berdoa dan bersimpuh di sebuah batu. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Selesai berdoa, Yesus berjalan menghampiri murid-muridnya yang sedang tertidur. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saat Yesus sedang berjalan, Yudas datang beserta para prajurit. Kemudian Yudas menghampiri Yesus dan murid-murid yang lainnya, memberi salam, lalu memeluk Yesus. Setelah Yudas memeluk Yesus, para prajurit membawa Yesus ke sidang mahkamah agama. Seorang prajurit menyeret Yesus di belakangnya dan membawa Yesus ke hadapan Kayafas. Jadi kau Yesus dari Nazaret, sudah lama aku menantimu. Kudengar kau sudah mengajarkan ajaranmu ke beberapa tempat di wilayah ini. Orang-orang yang hadir pada saat itu menghujat dia dan meminta kepada pemimpin mahkamah agama agar Yesus dihukum mati. Karena itu, saudara-saudaraku, adalah lebih berguna jika seseorang mati untuk seluruh bangsa. Serahkanlah dan hakimi dia di hadapan Pontius Pilatus. Yesus secara paksa diseret menuju istana Pilatus. Sesampainya di istana, orang Yahudi dan para pengawal berteriak, "Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar!" Pilatus nampak heran melihat orang-orang datang kepadanya sambil membawa Yesus. Hidup sahabat Kaisar! Pilatus berdiri dari tempat duduk tahtanya. Lalu Pilatus menginterogasi Yesus, namun ia tidak menemukan letak kesalahannya. Tetapi kerumunan orang banyak terus meminta agar Yesus dihukum. Jelas-jelas dia orang bersalah. Hukum dia. Nah rakyatku, sesuai kebiasaan pada hari raya, aku akan membebaskan seorang tahanan. Sekarang pilihlah, Barabas sang pembunuh dan penyamun, atau Yesus yang disebut Mesias ini yang dibebaskan. Dia bukan Mesias. Dia seorang penipu, penghujat. Bebaskan Barabas. Lalu Yesus dibawa oleh para prajurit ke tempat penyiksaan untuk dicambuk.
Ibu Yesus menangis terseduh-seduh melihat anaknya dihukum cambuk dan dijatuhi hukuman salib. Dan Yohanes mencoba menenangkan Maria. Seorang prajurit menaruh mahkota di atas kepala Yesus dan memberikan pakaian jubah ungu, lalu menampar Yesus. Sementara itu, prajurit lain membawa salib Yesus dan menyerahkan salib itu kepadanya. Kemudian, salah seorang prajurit mencambuk Yesus dan menyuruhnya untuk berjalan sambil membawa salib. Ketika berjalan memikul salib, Yesus terjatuh dan kesakitan menahan luka akibat memikul salib yang amat berat. Melihat wajah Yesus yang tampak begitu kesakitan, Ibu Yesus menangis melihat anaknya terjatuh. Prajurit memaksa Yesus untuk bangun, memikulkan salibnya kembali. Dan dengan tertatih-tatih, Yesus melanjutkan perjalanan. Yesus kembali terjatuh dan tergeletak. Melihat Yesus yang begitu kelelahan, Ibu Yesus berlari menghampiri Yesus dan berusaha memberinya minum. Anakku. Hei Mesias, bangun dan kembali ke barisan. Yesus tak sanggup lagi menopang salibnya dan kembali tersungkur. Kemudian, seorang prajurit mencari orang lain untuk membantu Yesus dan menunjuk Simon dari antara kerumunan. Simon pun membantu Yesus memikul salib. Guru, aku hendak membantumu. Ampunilah aku, sebab aku tidak layak berada di dekatmu. Di antara kerumunan, ada 4 wanita yang sedang menangisi Yesus. Yesus yang melihat mereka, lalu menghampiri dan berkata, Jangan menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tibalah Yesus di Bukit Golgota. Terlihat 2 orang penjahat yang sudah dalam keadaan terikat di kayu salib yang masih tergeletak dan dijaga oleh prajurit. Seorang prajurit mendorong Yesus hingga tersungkur ke salibnya. Kemudian memaku tangan dan kaki Yesus, lalu memakukan tulisan Indri di atas kepala Yesus. Dari atas salib, Yesus menatap dengan sedih ke arah orang banyak, lalu melihat ke langit dan berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah berkata demikian, Yesus dengan tubuhnya yang semakin melemah berkata dengan pelan, Aku haus. Mendengar hal itu, seorang prajurit mengunjukkan bunga karang yang sudah dicelupkan anggur masam ke mulut Yesus dengan menggunakan tombak. Eli, Eli,
lama sabatani. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Yesus yang telah meninggal di kayu salib, kemudian dibawa ke makam oleh Yusuf Arimatea, Yohanes, Simon dari Kirene, ibu Yesus, dan Maria Magdalena. Yesus yang telah dikafani, dibaringkan di dalam kubur yang digali dalam bukit batu. 3 hari setelah kematian Yesus, tampaklah malaikat Tuhan berdiri di samping kubur Yesus yang telah kosong. Kemudian muncul Maria dan yang lainnya menuju kuburan Yesus dengan niat membawa rempah-rempah untuk jasad Yesus. Sesampainya di kuburan Yesus, mereka terkejut melihat penutup kuburan Yesus yang sudah terguling. Kemudian para perempuan itu berlari meninggalkan tempat itu dan memberitakan kejadian tersebut kepada Petrus dan Yohanes. Lalu Petrus dan Yohanes bergegas memeriksa kubur Yesus, dan benar saja kuburan itu telah kosong. Segeralah mereka memberitahukan hal tersebut kepada murid lainnya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikianlah kisah Yesus Kristus yang menderita, sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia telah bangkit dari antara orang mati, semua itu untuk keselamatan umat manusia. Kami, keluarga besar GKPD GBKP Alpha Omega, mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah menyaksikan film pasca persembahan dari anak-anak GKPD GBKP Alpha Omega. Kiranya Tuhan memberkati, dan Yesus sudah bangkit, kita sudah menang. Selamat Paskah!